Ini semuanya gara-gara kamu kan? Iya kan? Kamu ngapain sih kompor sampai meledak? Enggak, aku apa-apain, Bu. Ah, bohong kamu. Tadi kamu sebelum ngepel, ibu suruh kamu kan bersihin kompor. Pasti kamu utak-atik kan selangnya? Enggak, Bu. Enggak aku otak-atik, Bu. Selangnya, Bu. Nah, bohong kamu. Pasti kamu utak-atik. Kamu sengaja kan? Hah? Iya kan kamu sengaja? Kalau kamu nggak sengaja, masa kamu tahu sih rumah ini mau kebakaran? Hah? Dari mana kamu tahu? Dari firasatku, Bu. Firasat. Jangan-jangan nih bocah punya indera keenam. Alah, jangan bangga punya indera keenam. Bisa aja indera keenam, Bos sial. Bapaknya si Alifa menyelamatin, dia malah jatuh. Itu tandanya sial itu dia, Bos sial. Bener tuh, buktinya bapaknya nih dari dulu apes mulu. Dulu tuh kerja kantoran loh, sekarang jadi kuli. Terus meninggal lagi. Rumah udah setengah kebakar, coba mati, miskin, ninggalin lagi nih anak kayak begini lagi. Udah. Udah ngapain sih? Kok main salah-salahan begini? Kasihan tuh si Alifa. Masih shock, jangan ditambahin lagi kesedihannya. Dah, kagak ada etikanya bener ya. Udah tunggu tuh, bentar lagi Ustadz mau datang. Malu loh dilihat orang, gimana sih? Sian tuh kagak tenang. Bocahin mulu. Ini lagi kompor. Bu, sekarang rumah udah terbakar semua. Terus barang-barang juga udah nggak ada. Mas Amin juga udah nggak ada. Terus saya mau tinggal di mana? Untuk makan sehari-hari juga bagaimana? Apalagi saya harus ngidupin anak yang cuma bikin sial kayak si Alifa. Kasian banget sih lu, Rin. Masih muda, udah nanggung hidup anak orang. Alifa cucuku. Dan dia tanggung jawabku. Masalah tempat tinggal, kamu bisa tinggal di sini. Boleh juga aku tinggal di sini daripada harus ngontrak keluar biaya. Bener, Bu. Benar. Masuk. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu tunjukkan kamar kamu. Maaf, Bu. Saya permisi dulu. Iya, nak. Masuk. Gimana ya, Theo? Ibu pasti marahin aku. Kan sekarang ayah udah nggak ada. Kamu jangan tinggalin aku ya, Theo. Kamu tuh gak mau sama Ibu ya? Dengerin ya. Mulai sekarang kamu harus kerja jadi kuli panggul gantiin bapak kamu di Pak Haji Juki. Apa, Bu? Jadi kuli panggul. Tapi Alifa nggak bisa kerja kayak ayah, Bu. Terus kalau kamu nggak mau kerja, siapa yang mau ngempanin makan kamu? Kamu mau makan batu? Iya, kamu makan batu. Ini lagi nih burung, ngapain ikut-ikut? Sana, wes. Aduh. Pergi. Kasih sama Ibu, Theo. Lepasin Ibu, Theo. Ini Alifa bantu. Nggak usah.
Pokoknya sekarang kamu gak usah macam-macam. Yang penting kamu nurutin apa kata-kata ibu. Kalau kamu gak nurut sama ibu, kamu gak akan ibu kasih makan. Ngerti kamu? Ayo sih. Ayo kerja di sana. Yo jaga kamsa kosong yo. Kenapa bulu kuduku merinding ya? Bang, pelan-pelan dong, Bang. Ibu, Alifa nggak mau naik angkot ini, Bu. Kamu itu jangan banyak alasan ya. Kamu sengaja kan? Kamu bilang gak mau naik angkot kan? Kamu takut ya? Gak mau kamu kerja sama Pak Haji? Bukan, Bu, tapi angkot ini bakal kecelakaan. Gak usah ngarang kamu. Tenang ya, Teo. Mau kemana sih Alifa? Aku suruh dia kerja gantiin bapaknya di pasar, di toko Pak Haji. Gimana cara bilangin ya kalau angkot ini bakal kecelakaan? Bu, hari ini pamit ya, Bu. Hati-hati ya. Ayo cepetan naik. Ayo pulang barengan. Enggak, aku mau duluan aja. Duluan ya. Bang, pelan-pelan dong, Bang. Iya, Bang. Pelan-pelan. Bang, pelan-pelan dong. Ngeri ini. Pelan-pelan bang. Ngeri ini bang. Bang. Kalau sering jalan begini kita jadi sehat, Cuk. Iya, Cang. Cuk, lu lihat itu. Bang, pelan-pelan, Bang. Ya Allah, ya Robi kecapur dah. Azim, Cuk, Cang. Kayak kagak ada yang selamat ya, Cang. Ah, lu so tahu aja, lu kan dari sini sama gua. Kayak begitu kecelakaannya. Ya kagak boleh ngomong gitu dong, lu kagak boleh. Kita bantu aja deh, kita tolongin, Cuk, tolongin. Ya udah, ayo. Ayo. Kata kayak begini kagak mungkin ada yang selamat, Cang. Jangan tuh. Alifa, Abe. Alifa, lu kagak apa-apa? iya. Alhamdulillah, Bang, nggak apa-apa. Syukur deh, Neng, kalau lu kagak apa-apa. Iya. Lu kata juga apa, lu jangan ngomongin alilahi aja lu. Astagfirullahaladzim. Rini sayang. Rini, ya Allah, anakku Rini. Kamu membawa sial, Alifa. Gara-gara naik angkot sama kamu, ngangkotnya jadi kecelakaan. Pergi kamu, Alifa. Dasar pembawa sial. Darti. Ini namanya kecelakaan, emang udah takdirnya begini. Udah tua lu bukannya ngajarin yang bener ah. Lip. Shh. Dengerin, Cang. Bukan lu gara-garanya. Ya, ini emang udah kecelakaan, takdir lu mah kagak apa-apa. Jangan kebawa hati. Yaudah kita ngeliatin dulu ya. Kali aja. Yuk. Mudah-mudahan masih ada yang selamat. Rini. Ya Allah, Rini. Kamu mau bener-bener bawa sial ya. Kemarin bapakmu, sekarang anakku yang meninggal gara-gara satu angkot sama kamu. Kamu sih enaknya kenapa-napa. Aduh. Darti. Gue tadi bilang apa? Masa udah lupa lu gua ngomong apa? Kecelakaan yang model begitu namanya takdir. Bukan gara-gara ada Halifa lu maki-maki anak orang lu. Iya, lu kagak dengar apa? Tadi kata polisi apa? Ini gara-gara remblong. Jadi yang salah itu supirnya bukan si Alifa.
Ah, kalian sih nggak percaya. Si Alifah itu pembawa sial. Hati-hati sama dia. Ntar kalian kena juga. Alifah, kamu lebih baik keluar dari rumah ini. Aku gak mau gara-gara kamu hidup sesial. Rima, istighfar lu kenapa sih? Lagian bukan anak lu yang salah, bukan anak lu yang basial. Lu kudu bersyukur dong. Alifah juga hidup, hah? Tega banget lo sama tuh anak. Tuh anak kan biar gimana juga anak tiri lu. Anak yatim itu. Ngaco lu ya. Sudah Rima, bawa Alifah masuk. Kasihan dia, suruh dia istirahat. Enggak, mendingan kamu keluar sekarang. Ayo keluar. Mau dibawa kemana tuh? Ikutin, Cang. Ya lu udah ngikutin. Yuk, ikutin. Gue ikutin dulu. Udah, yuk. Ibu, jangan Bu. Ibu. Dasar anak pembawa sial. Apa sih? Jangan dulu. Apaan lu jangan dorong gue begitu? Itu lihat Gua dulu. kaget aja. Masya Allah benar-benar ya Cup. Nasibnya tuh si Alifah ngapa jadi begitu ya? Makanya. Mendingan kamu pergi sana. Ibu nggak mau sial gara-gara kamu. Lagi ada keributan. Alifah, Alifah. Ya ilah main tabrak lagi aja. Lu mah kemana-mana nabrak gua mulu sih. ada apaan? Beneran? Lu lihat tuh si Rima. Tuh, Rima kayaknya mau ngusir si Alifah lagi. Ya Allah. Tuh kan. Sini kamu kalau berani. Udah Teo. Jangan serang ibu lagi Teo. Udah. Bu, tolong bilangin nenek ya. Bentar lagi nenek meninggal ketimpa pohon. Adip kamu. Udah, ayo kamu pergi. Enggak mau. Alifah! 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 Astagfirullahaladzim. Masya Allah, pakai ketiban pohon lagi. Tuh kasihan tuh pohonnya. Orangnya dong. Iya, maksudnya orangnya kasihan apa ya? Nenek, nenek jangan pergi, Nek. Nenek, aku gak punya siapa-siapa lagi, Nek. Nenek bangun, Nek. Nenek. Nenek, ayo bangun. Nenek. Kita harus menyatukan kekuatan untuk mengetahui keberadaan Aksa. Kita harus bisa melenyapkan Nadine. Dan untuk melenyapkan Nadine, kita harus menemukan Ishan. Saat kita sudah bisa menemukan Ishan, kita juga bisa membunuh Nyi Blorong, juga Nadine sekaligus. Kamu tidak perlu khawatir. Kita akan menang melawan mereka selama Aksa masih menjadi manusia harimau. Iya, kau benar. Kita harus mulai menyatukan kekuatan kita. Ayo, kita mulai. Ada kekuatan hitam yang jadi ancaman besar. Kita harus lebih waspada.
Aku tidak boleh mengaum. Kalau aku mengaum pasti akan didengar oleh Kisanjaya. Kalau sampai dia mendengarku, dia akan tahu keberadaanku. Sekarang ini kekuatan Ishan benar-benar sangat kuat, benar-benar luar biasa. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Kita harus menunggu mereka lemah. Sampai kita bisa mendengar suara Aksa dan menentukan di mana keberadaan dia. Kalian pergi ke Kampung Ular. Cepat. Ibu nggak mau ngurus anak seperti kamu yang punya indera keenam, yang bikin sial aja bawaannya. Kamu diam di sini atau kamu pergi jauh-jauh. Halimah mohon, Bu. Jangan buang Halimah di sini. Jangan, Theo. Jangan ganggu Ibu. Ibu. Ya udah kamu pergi sana. Aduh tuh anak bikin malu, segala nabrak-nabrak orang lagi. Maaf ya, anak saya tidak sengaja. Om harus hati-hati. Karena anak Om bakal ada yang nyulik, Om. Diculik? Ini anak Om bersama Om. Ya, Seng ya? Itu dia, Om, menculiknya. Diam dong! Kamu mau culik anak saya? Diam! Diam! Kurang aja! Tolong! Tolong! Ada penculik! Ada penculikan! Ilah, apa sih ini orang mentabrak aja? Ada yang minta tolong. Tolong! Di sono. Ya bener. Jangan pada aja ke Parani. Ya lu jangan Parani bantuin. Di sono. Cabut. Kak, kamu nggak apa-apa kan, Nak? Maaf nih, ada apa? Ya. Ini Pak, anak saya tadi mau diculik orang. Tapi syukur alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Tapi justru karena dia punya indera keenam, Bu, akhirnya anak saya selamat. Iya bener tuh, Alifa mah kagak bawa sial. Malah ya, dia tuh punya kelebihan, indera ke-8. 6. Ya maksudnya itu, dia bisa lihat kejadian yang akan datang gitu. Kayak lu, besok lu jatuh, mati. Gitu. Iya begitu. Kakak kagak bawa sial. Makasih ya, Alifa. Iya. Alifa ini anak saya, Pak. Dia memang suka ngebantu orang. Tapi kasihan, Pak. Dia ini anak yatim. Bapaknya baru aja meninggal. Ini sebagai tanda terima kasih Bapak kepada kamu. Maaf, Pak. Bukannya nolak rezeki, tapi... Biarin aja, Pak. Nanti saya yang kasih Alifa. Emang dia dasar anaknya pemalu. Biarin aja. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Bu. Makasih ya, Pak ya. Nah udah kagak ada apa-apa lagi. Kita pulang nyari-nyari bakso ya. Ayo mau kemana? Jalan lu kemana lu? Ya lu kamu kemana? Kamu tadi jawab ya. Kita mau bos. Ya Allah. Selama ini kan setiap Alifa tahu sesuatu bakal terjadi, dia pasti selalu bilang. Dan kayaknya indera keenamnya bisa ada gunanya juga. Tadi yang kamu bilang, kamu mau apa aja yang ibu suruh.
Apa benar Alifah? Iya, Bu. Sekarang aku tahu cara manfaatin Alifah. Aku akan dapat uang banyak dengan memanfaatkan indera keenam Alifah. Praktek ramalan Alifah. Tinggal nunggu pasti. Begini nasibnya. Mestinya Nasib bener. siapa? Kang nih. Nasi uduknya. Iya terus itu. Jengkolnya juga tuh Tinggal di 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bu, permisi Bu. 11. iya. Numpang tanya Bu ya. Tahu alamat ini nih Bu ini. Oh, si Alipa. Nah, betul Bu. Oh, ngapa? Nah, jadi gini Bu. Saya pingin ramal nih Bu. Ya Allah, Cup. Emaknya emang keterlaluan ya. Masa si Alipa masih kecil gitu mau dilamar sama bangkotan begini? Habis Cuk. Ada suara Sama, iya. jago tapi kagak ada orangnya. Bojo buset. Gue di atas, gue naik kursi. Abang kok tinggi Ya, sekarang? ya gue naik kursi ya tinggi. Kalau enggak mah kagak nih kan sama malu. Bang, itu dia mau ngelamar si Alipa. Gimana sih Cuk? Yang bener Cuk? Yang bener dia mau ngeramal. Ngeramal. Oh iya, rumahnya di mana? Di sono noh. Nih, kira-kira jauh nggak Bu dari sini Bu? Wah, lurus aja. Oh, Bawa mobil kagak? iya. Ya, mobil saya jauh juga Oh, Bu. di sono. Iya. Ya udah pesen aja ojek oleng. Online kali, online. Iya itu. Ya, sana. Ya. Makasih Bu ya. Ya. Mari. Ya, makasih Bu. Makasih Bu. Makasih. Balik lagi ya Bu. Aduh ya ampun. Si. Ada apa, Mas? Siap sebagai anggota pertahanan sipil ujung tombak pertahanan NKRI siap membantu. Mas tahu ini alamatnya? Jul, ini orang bisa baca. Coba aja lagi deh. Sini. Toh, makanya kalau sekolah itu tamatnya TK biar bisa baca, ya? Tanggung amat TK. Biar gue yang baca. Menurut buku yang Acil baca, bacaannya belum sampai sini, Pak. Mendingan Bapak sendiri yang bacain, biar kita ngerti, ya? Tolong bacain, Pak. Saya mau tanya, rumahnya Alifa di mana? Oh, Alifa. Iya, Mas. Walah, ya ngerti banget. Bapaknya kan baru meninggal, neneknya juga. Nah, kita yang nguburin semuanya. Ya kan, Jul? Iya, benar. Rumahnya di mana, Mas? Oh, itu. Bapaknya lurus aja. Terus nanti ada dundunan. Iya. Bapaknya belok kanan. Rumah Alipa itu. Baru kopi. Siapa tahu bapaknya mau ngopi dulu. Di rumah Alipa. Terus nanti bapaknya nanya sama tukang kopinya, rumahnya Alifa di mana gitu ya. Oke, makasih ya, Mas. Siap. Saya permisi dulu. Monggo. Monggo hati-hati ya, Mas ya. Alifa, saya ingin tahu kondisi kantor saya. Sebetulnya apa yang sedang terjadi? Ada apa nih, Pak? Bayang kalah. Pak! Iya, tolong dong, Pak. Kasih waktu saya dong, Pak. Waktu kamu bicaranya sih. Mau kapan lagi kamu bayar? Kasih saya waktu dong, Pak. Waktu kapan lagi? Hei, apa mau ikut campur? Keluar. Iya. Kamu mau ikut? Tolong dong, Pak. Kasih waktu saya dong, Pak. Saya kasih waktu. Besok atau lusa. Saya tunggu. Adik Bapak akan mengkhianati Bapak untuk melunasi utangnya.
adik saya. Sebetulnya saya sudah lama curiga sama dia. Oh ya, makasih Alifa ya. Sama-sama, Pak. Iya. Ini ada uang tanda terima dari saya. Nanti kalau ramalan kamu benar, pasti saya tambah lagi. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Bu, Ibu kenapa sih nerima bayaran itu? Alifa kan cuma mau nolongin orang, Bu. Biar orang itu jauh dari musibah. Aduh Alifa, uang ini bukan uang pembayaran, tapi uang tanda terima kasih. Lagian, kan karena kamu, dia itu terhindar dari musibah. Nah, wajar aja dong kalau dia ngasih uang. Ya udah. Pokoknya sekarang kamu siap-siap menerima tamu lain, ya? Tapi Bu, Alifa capek. Apa sih kamu ini? Capek-capek. Kamu nggak mau nurut ya sama ibu? Hah? Nggak nurut? Iya Pak. Jadi motornya segera antar ke rumah saya Pak. Iyalah saya bayar cash Pak. Oke. Terima kasih Pak. Bu, kok Ibu punya uang banyak sih? Buat beli motor, uang dari pemberian orang yang Alifa tolong ya, Bu. Udah diem. Bu, Ibu harus kembaliin uang itu. Kasihan mereka, Bu. Duh, kamu bisa nggak sih diem? Kamu mau jadi anak durhaka? Nggak nurut sama ibu? Mau? Hah? Neng. Kayaknya mah kata anak lu bener juga, Neng. Kalau emang mau nolong orang, jangan pakai pamrih, kudu ikhlas. Lagian kalau punya kelebihan ya ngebantu orang lain, kayaknya gitu, Neng. Apa-apaan sih? Datang sosok nasehatin lagi. Ini urusan saya. Ngapain sih ikut campur? Bu Rima, jangan marah-marah dulu. Warga kesini nih karena kasihan sama Alifa. Bu Rima kudu jaga itu masa depannya Alifa dan kesehatannya. Malah diperes terus ya. Alifa, Pak Ustadz kagum sama lo. Karena lo udah punya indera keenam. Tapi lu kudu ngaji. Karena kewajiban orang muslim itu ngaji sama sholat. Itu jangan sampai ditinggalin. Iya Pak Ustadz. Nanti abis Isya aku mau ngaji sama Bang Ucup sama Pak Ustadz juga. Iya boleh, nanti sama Ucup ya. Sama gua juga ya Alifa ya. Nyong juga. Sip banget sih. Nggak usah. Kamu itu kan sibuk. Ngapain kamu? Nggak sempet kamu buat ngaji-ngaji. Ayo masuk. Masuk. Waduh, Ustaz. Gimana sih? Papa, Nyi Blorong udah nunggu di depan. Ini sekarang bulan purnama, Pak. Nyi Blorong akan bantu Papa untuk mengeluarkan aura harimau yang ada dalam tubuh Papa. Ayo, Pak. Baiklah Nadine. Setelah ini kita akan benar-benar bersama. Karena selama ada harimau dalam tubuhku, itu jadi penghalang. Penghalang antara kamu dan Papa. Ayo, Pak. Ritualnya harus dilakukan sekarang. Dan kamu Ihsan, kamu harus mendorong keluar aura harimau yang ada di dalam diri kamu. Ingat, setiap auman harimau bisa didengar oleh Ki Sanjaya. Jadi kita harus memanfaatkan semuanya. Aura harimau harus hilang sebelum Ki Sanjaya tiba. Kalau tidak, Ki Sanjaya bisa menguasai kamu lagi. Ihsan, sekarang kamu duduk dengan posisi bersemedi. Ayo Nadine, kita mulai. Baik, Nyi.
Jangan khawatir Amara, semuanya akan baik-baik saja ya. Ada apa, Ki? Aku mendengar auman Aksa. Kalian harus mencari dia. Kamu juga. Aku tidak mau menunggu takdir. Pangeran Harimau membunuh Ratu Ular. Baik, siapkan pasukan. Baik. Tante akan segera kembali. Tante hati-hati ya. Blorong, kamu jangan senang dulu. Kami tidak akan rela kalau harimau itu keluar dari tubuh Aksa. Butara, bertahan ya Bu. Aku minta maaf. Aku akan tolong Butara. Lepaskan. Tinggalkan aku. Pergilah, aku tidak butuh bantuanmu. Aku tidak butuh bantuanmu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan memberikan restuku. Lepaskan aku. Aku tidak butuh bantuanmu. Jangan dilepas, Bu. Butara! Butara! Nadine, lupakan saja. Ini sudah terlanjur. Ini sudah pilihan Tara. Dia memilih berada di pihak Ki Sanjaya. Kita doakan saja. Semoga Reno kuat menghadapi ini semua. Aku takut Reno marah kalau aku mencelakai Butara. Tante Tara? Tante Tara kenapa, Ki? Dia sudah meninggal. Tante ya ampun, Tante Tara. Ki, siapa yang membunuh Tante Tara, Ki? Yang membunuhnya adalah Ratu Ular. Nadine. Ya, Aku bersumpah.
aku akan membalaskan dendam Tante Tara ke Nadine. Amara, mulai hari ini kamu bebas. Dan kamu boleh membawa jasad Tara untuk menguburkannya dengan mayatnya. Tante. Tante. Tante Tara. Kurang ngajar tuh yang pakai mobil. Untung aja aku nggak ketabrak. Biar saya bantuin, Pak. Usah. Cantik juga nih cewek. Kamu nggak apa-apa kan? Ganteng banget nih cowok. Kelihatannya juga kaya. Maaf, tadi saya agak ngantuk bawa mobilnya. Jadi makanya saya bawa mobil agak oleng. Nggak apa-apa. Aku yang salah. Tadi aku ngelamun. Sebagai permohonan maaf saya, bagaimana kalau saya anterin kamu balik ke rumah? Oke, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Yaudah, kalau gitu ayo. Ayo. Sebentar. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Iya. Halo? Bu Rima, uang sudah ditransfer ya, tapi maaf nggak bisa kasih ke Bu Rima langsung. Iya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih ya, Pak. Tadi barusan siapa yang nelfon? Oh, itu klien bisnis saya. Terus Mas kerja di mana? Aku juga bisnis properti. Oh, iya. Beneran cantik nih cewek. Cowok ini kayaknya kaya nih. Bisa aku porotin. Ya udah. Silakan. Makasih. Kenapa Mama ninggalin aku? Sekarang aku sendiri, Ma. Ya, Mara. Sekarang aku sendiri. Aku cuma punya Mama. Sekarang Mama pergi. Kamu tenang. Kamu punya aku. Kamu harus sabar. Kamu harus ikhlasin kepergian mama kamu ya. Aku juga sangat terpukul. Karena mama kamu meninggal karena mau nolong aku. Reno, kamu harus tahu satu hal. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Tapi yang bunuh mama kamu itu Nadine. Nadine? Enggak, Mara. Enggak mungkin. Enggak mungkin Nadine. Oke. Nanti aku akan membuktikan semuanya. Reno. Nadine itu siluman ular yang benar-benar sangat jahat. Dia nggak akan ragu untuk menyingkirkan siapapun, termasuk Tante Tara karena dia sakit hati. Apa mungkin Nadine pembunuh Mama? Tapi enggak mungkin. Aku masih belum percaya. Aku harus cari bukti kalau emang benar Nadine adalah pembunuh Mama aku. Reno. Sekarang kita harus balas dendam ke Nadine. Kita harus bunuh Nadine. Amara, aku janji.
aku akan balas dendam sama Nadine. Kalau memang benar dan terbukti dia adalah pembunuh mamaku. Aduh, lapar banget nih. Jadi susah tidur. Terima kasih ya Mas ya untuk hari ini, untuk semuanya. Terima kasih ya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya juga terima kasih. Itu kayak suara ibu sama laki-laki. Kalau begitu saya permisi ya. Iya Mas. Makasih ya Mas ya. Sama-sama. Alifah, kamu kok belum tidur? Kamu kenapa kok keringetan gitu? Ibu jangan tinggalin Alifah ya, Bu. Terus kalau ibu dipaksa masuk gudang, jangan mau ya, Bu. Ya, ibu gak bakal ninggalin kamu kok. Asalkan kamu selalu nurut sama ibu. Ya iyalah, aku gak akan ninggalin kamu. Secara sekarang ini kamu itu sumber penghasilan aku. Ibu harus janji, jangan tinggalin Alifah ya, Bu. Dan kalau terpaksa ibu harus masuk gudang, ibu bisa keluar lewat jendela belakang gudang ya, Bu. Ya. Duh, kamu cerewet banget sih. Ya udah, mau masuk kamar Gi? Iya, Bu. Tapi Alifah lapar. Ya udah makan, ya. Kok aku jadi kepikiran yang tadi Alifah bilang ya? Itu anak kan selalu benar omongannya. Katanya aku bakalan ninggalin dia. Terus aku bakal di gudang. Berarti aku harus hati-hati nih. Mana mungkin aku ninggalin anak yang bisa ngasilin ini semua. Hari ini aku seneng banget, indah banget. Bisa belanja sepuasnya, terus ketemu sama Danu. Mana ganteng banget, mana kaya banget. Terus dianterin pulang lagi. Lagian sekarang aku udah janda, berarti aku udah bisa dong mulai hidup baruku. Bu, ngapain kita di sini? Tunggu ya, ibu mau panggil orang yang mau minta tolong sama kamu. Sebentar. Halo Pak, saya sudah di depan Pak. Iya Pak, iya. Makasih Pak. Halifah, gue tutup-tutupain aja ya. Langsung ke anaknya. Halifah, hari ini Om mau main judi. Tolong liatin kira-kira Om menang apa kagak. Apa? Judi? Buka, cepet. Iya, bentaran. Bawel banget sih ya. Neng, ayo cepetan. Katanya punya indra ke-6. Lagian ya, Om udah bayar mahal tuh ke mamanya si Neng. Ya, Pok?
Jadi ibu minta duit lagi, Bu? Kamu tuh gak usah banyak ngomong. Udah cepetan, kasih tahu Om Muklas. Nanti Om Muklas marah loh sama kamu. Gak mau, Bu. Karena ini soal judi. Kata Pak Ustadz, judi itu dosa. Alifa gak mau ngebantu. Ah, bawel kamu tuh. Cepet. Cepetan kamu ngomong. Udah, Theo. Udah, jangan sakitin ibu. Dengerin ya Alif, kalau kamu nolak, ibu akan ngeracunin si Leo. Theo, kita nggak ada pilihan lain selain ini. Dia menang tuh. Nang menang. Gue kaya nih, banyak duit. Wah, ini dia nih orangnya nih. Ini orang jahat banget. Dia udah mencuri uang orang lain. Terus uangnya dipakai buat judi. Apa aku harus bilang kalau setelah berjudi nanti dia akan dipukuli semua orang yang uangnya dicuri sama dia? Tapi kalau aku bilang-bilang pasti ibu marah karena gagal dapat uang. Gimana Alifah? Kira-kira Om bakal menang atau malah dapat sial? Enggak kok, Om bakal baik-baik aja, terus bakal menang judi Om. Jadi bakal menang? Menang. Lu emang anak yang pinter. Nih, Om kasih buat jajan. Ya, titip mamanya ya. Nih, Pok. Makasih ya, Pok. Makasih ya, Pak. Alifah, makasih ya. Ya udah, ayo sekarang kita pulang. Ibu kenapa sih mau bantuin orang yang jahat? Ah udah, banyak ngomong kamu. Ayo udah, pokoknya kamu nurut aja sama ibu. Ayo pulang. Maafin Alifa ya Bu. Alifa nggak bilang kalau Pak Muklas akan kena sial karena ketahuan ada di sini sama orang-orang yang dia curi uangnya. Ma, maafin aku, Ma. Selama ini aku nggak pernah dengar kata-kata Mama. Aku selalu bantah Mama. Aku selalu ngelawan Mama. Aku minta maaf. Aku minta maaf banget. Aku minta maaf. Reno, kamu harus ikhlas ya. Ini semua udah takdirnya. Maafin aku, Reno. Aku nggak bisa menolong Ibu Tara. Ki Sanjaya, kenapa dia tahu-tahu muncul di sini? Gimana ini? Aku nggak bisa nguasain diri aku. Kalau aku jadi ular, aku takut Reno melihat aku. Sebaiknya aku pergi. Serang!
Mana dia? Aku memang gagal. Tapi lain waktu, aku pasti bisa membunuh Ratu Ular. Jadi benar, Nadine itu ada siluman ular. Akhirnya Reno melihat juga. Nadine gak akan bisa mengelak. Reno udah tahu kalau dia adalah ular. Nadine! Reno jangan. Kamu lihat sendiri kan, kalau Nadine itu siluman ular. Dan kamu sekarang percaya kan, kalau Nadine adalah biang keladi dari semuanya. Nadine yang udah menculik aku dan membunuh mamah kamu. Dan kita harus membalaskan dendam mamah kamu. Kita harus menyingkirkan Nadine. Tapi kita nggak boleh gegabah. Kita harus cari cara, karena Nadine itu berbahaya, Reno. Diam kamu, Mama. Tapi aku yakin, lambat laun, Reno pasti akan membunuh Nadine. Pusaka kujang milikku sepertinya sedang diincar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jika pusaka itu jatuh ke tangan orang itu, maka kehancuran dunia akan terjadi. Ibu. Iya. Maaf, saya minta diramal. Jangan-jangan dia orang jahat juga. Ayo cepet, ramalin. Iya, Bu. Aneh, kok Theo nggak mau bunyi ya? Burung, bunyi. Cepetan bunyi. Kalau kamu bunyi, Alifa bisa ngeramal masa depan orang. Ayo bunyi. Gimana sih? Bisa nggak? Alifa, apa yang terjadi? Nggak tahu, Bu. Aku nggak bisa ngeliat apa-apa. Kayaknya indera keenam aku hilang. Capek-capek kemarin gak bisa ngeramal. Dima, apa gimana sih anak lu? Halifah, lu ngeramal gue bakalan menang judi. Emang bener. Tapi kenapa kagak ngomong setelah itu bakalan ada orang-orang yang ngeroyok gue, ngambil duit gue, ngegebukin gue sampai bonyok begini? Alifah, jawab Om Muklas. Kenapa kamu nggak bilang kalau Om Muklas bakal digebukin sama orang-orang? Soalnya aku nggak mau ngebantuin Om Muklas. Nanti kalau aku bilang-bilang, Om Muklas malah kabur. Kamu gantiin uang yang Om Muklas curi. Gila, jadi lu sengaja bikin gue kayak begini nih? Pokoknya gue nggak mau tahu ya, Rima. Gue minta ganti rugi. Ganti rugi? Ganti rugi dari mana? Ini aja udah nggak ada duitnya. Bohong. Itu apaan dompet? Kalau bukan isinya duit. Burung, bunyi. Aduh. Ini duit saya. Astaga. Aduh. Aduh, itu dia. Itu ambil yang tadi aja. Aduh, Pak Muklas, itu duit saya. Itu hasil saya itu. Kagak bisa. Gua ambil semua. Hitung-hitung ganti rugi sama buat biaya berobat. Nih, Pak Ade sakit nih. Tahu? Aduh, Pak. Ini gara-gara kamu nih, ya kan?
Tuh, lihat tuh. Duit habis, amsong semuanya tuh. Gara-gara kamu bohong. Ngapain juga kamu nggak bilang kalau Om Muklas bakalan digebugin? Tuh, lihat. Dompet ibu habis. Sekarang gantinya kamu harus ngeramal sebanyak-banyaknya tamu. Ngerti kamu? Tapi Bu, aku udah gak bisa ngeramal lagi. Pokoknya ibu gak mau tahu. Kenapa kekuatan ramal kamu jadi hilang? Mungkin karena kamu bohong tadi sama Om Muklas. Celaka ini. Dari mana lagi uang kita? Halah, segala kamu nangis lagi. Udah, sekarang juga ibu gak mau ngeliat muka kamu. Pergi kamu sana. Pergi. Nangis aja bisa. Aku harus pulang dulu. Baru aku ketemu sama Nyai. Aku sudah bisa benar-benar merasakan seperti yang dirasakan Amara sama Reno. Rasanya kehilangan. Reno pasti akan benci aku. Apalagi Amara ada di sampingnya. Pasti dia akan terus menggosok Reno untuk membenci sama aku. Aku benar-benar gak sanggup kalau sampai Reno membenci sama aku. Alifa? Alifa? Kamu kenapa nangis, sayang? Terus ngapain kamu ada di mari? Nadine? Nya? Lu di mari? Udah balik lo? Iya, Nya. Lah ini, kenapa nih bocah? Kok nangis? Din, kenapa nih anak, Din? Neng, shh, kenapa? Aku diusir sama ibu dari rumah. Waduh, kan gua kata apa, gua tahu dah pasti diusir sama ibu lu ya. Ibu lu, iya emang ibu lu kelewatan bener-bener dari dulu udah gua bilangin berapa kali masih gitu-gitu aja. Gua hajar juga ntar nih. Terus gimana? Tenang banget tuh tenang, Babe amanya tenang ya. Kita harus cari tahu dulu permasalahannya apa. Kenapa si Alifa nih diusirnya, Be? Iya nak ya. Ya Din, kelamaan kau nanya-nanya segala rupa. Udah langsung aja dari gibeng dah. Iya. Kenapa kamu Alifa? Aku diusir dari rumah Om, gara-gara Indra keenam aku hilang. Wah, bener-bener suwe tuh ya si Rima ya. Rese bener tuh dia jadi orang ya. Waktu si Alifa lagi punya tuh Indra 8. Iya, ke-6. Iya maksudnya entuh. Dia tuh kerja dari pagi sampai malam. Nah duitnya juga diambil sama si Rima. Dia kagak dapet apa-apa. Nah sekarang dia udah kagak punya lagi tuh Indra ke-6-nya. Diusir. Seenaknya aja tuh orangnya. Perlu digibeng kali ya. Udah, lu jangan ke gua. Ya udah kita samperin aja yuk Nya, Be. Yaudah yuk. Biar cepet beres yuk. Ayo. Yuk. Ya, makasih. Aku itu merasa sangat beruntung sekali bisa kenal dengan cewek cantik. Juga baik seperti kamu, Rima. Makasih ya, Mas. Oh iya, kamu mau minum apa? Kopi atau teh? Kopi boleh. Ya udah, aku buatin ya. Makasih. Sekarang saatnya aku jalanin rencana aku. Rima? Loh, kok kamu ikut, Mas? Nggak apa-apa kan, sekalian aku mau lihat-lihat keadaan rumah kamu. Oke.